Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya satu hal dulu. Kalau ini kan lagi libur panjang ya, lagi libur panjang, lagi long weekend, dan hari libur nih, enaknya pagi-pagi tuh ngapain biasanya kalau lagi libur? Ngopi, wah saat teduh, Alex, wow, ini sih banget ini pasti. Bakmi, babi, apalagi pop mie, oh kopi, padel, apalagi golf, banyak ya. Tidur, bener sih tidur, enak banget tidur kalau lagi libur ya. Oke, nah pertanyaannya ini kan hari Minggu ya, ini kan hari Minggu, plus ini juga hari libur nasional, betul? Nah pertanyaannya, what are we doing here? Diam langsung ya. Kan tadi katanya kalau lagi libur enaknya ngopi, bakmi babi, pedal. Saat teduh di rumah ya. Nah, mungkin jawabannya ada yang bilang praise and worship. Betul, saya setuju. Mau dengar firman Tuhan? Saya juga setuju banget. Mau fellowship? Setuju banget. Tapi hal-hal ini adalah subpoin dari satu alasan utama kenapa kita ada di tempat ini. Well, I'll give you one ultimate reason and the only reason kenapa siang ini kita ada di tempat ini. Siap ya. Untuk bertemu Tuhan secara komunal. Saya mau kita ulangin bersama-sama. Untuk bertemu Tuhan secara komunal. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Untuk bertemu Tuhan secara komunal. Dengan saudara-saudari samping kiri kanan depan belakang kita. Karena ini adalah ruang pertemuan kita dengan Tuhan. Hari ini kita berkumpul di satu tempat yang namanya ruang pertemuan. Mari katakan sama-sama ruang pertemuan. Nah, seringkali kita itu lupa bahwa ruang bertemu ini dulu gak terbuka untuk semua orang. Bahkan gak terbuka untuk saya dan saudara dulunya. Hari ini kita akan sama-sama mengingat lagi bagaimana dan kenapa kita perlu ada di ruangan ini. Saya akan bagi jadi 3 part supaya kita akan sama-sama belajar dan mengingat kembali dan diingatkan kembali. So let's enter to part 1, jarak yang memisahkan. Nah, kalau kita mundur ke zaman kitab raja-raja, zaman bait Allah pada saat itu, ada batasan, ada jarak, ada pemisah antara kita dan Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk lihat satu gambar yang saya yakin saudara udah sering banget lihat di belakang ada gambarnya. Nah, ini adalah gambar bait Allah. Nah, quick info aja, bait Allah ini dibangun Raja Salomo itu sekitar tahun 966 sebelum Masehi dan selesai di tahun 959 sebelum Masehi. Pembangunannya ini kurang lebih memakan waktu 7 tahun. Jadi nggak sebentar ya bangun bait Allah ini. Nah, di next slide-nya, bait Allah ini ada beberapa bagian di gambarnya. Di situ ada tulisannya yang paling luar tuh di atas dan di bawah samping kiri kanan itu ada Court of Gentiles namanya. Nah, ini adalah tempat untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Ini seharusnya adalah tempat bagi saya dan saudara, harusnya di tempat itu tuh, di Court of Gentiles. Ada juga di situ Court of Israelites. Nah, itu tempatnya orang Israel pada saat itu, orang Yahudi, di pelataran. Lalu ada lagi tulisannya di situ ada Levites. Levites itu untuk orang Lewi. Ini untuk orang-orang Lewi yang menjadi pelayan di rumah Tuhan ya. Ada yang nyiapin korban, ada yang bermain musik, nyanyi dan segala macam. Ya kurang lebih kayak volunteers kita di sini lah gitu. Nah, dan ada di tengah-tengah itu ada ruang kurang kelihatannya. Ini ada the holy place di sini. Ini namanya the holy place. Itu adalah tempat untuk imam-imam di Israel. Lalu setelah holy place ini, di sini ada Holy of Holies, ruangan Holy of Holies atau ruangan Maha Kudus. Yang which is hanya imam besar yang bisa masuk ke situ setahun sekali. So, basically kita ini Gentiles, orang yang bukan Yahudi,
Ini tempatnya bahkan bukan di pelataran. Ini pelataran nih, tempatnya orang Israel sebenarnya, bukan tempatnya kita. Kalau tanpa penebusan. Kita sering dengar nyanyian yang bilang begini, lebih baik satu hari di pelataranmu. Bener ya? Nah, tanpa kita ngerti, that place, that part, itu untuk King David, untuk King Solomon, untuk orang Israel, bukan untuk kita sebenarnya dulu. Dulu we cannot even access that place. Kita bahkan nggak bisa mengakses si pelataran itu. Kita tempatnya ada di luar gerbang harusnya. Kebayang nggak? Sejauh itu jaraknya antara kita dengan Tuhan sebenarnya. Tapi it all changes when Jesus came. The law was fulfilled. When he died, the rules of engagement changes. Sejak Yesus mati, kita punya akses langsung ke dia di ruangan Maha Kudus. Gak cuma di ruang kudus aja, tapi di ruang Maha Kudus. Bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakan. Itu kerjaannya Tuhan, itu bukan kerjaan kita. Amin. Di Efesus 2 ayat 13 berkata demikian. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. This is where we move on to part 2. Part 2, jarak yang dijembatani. Nah, semua berubah saat penebusan Yesus di kayu salib. Sejak kematian Yesus, akses kepada Tuhan itu dibuka. Gereja kemudian lahir melalui pencurahan Roh Kudus. Awalnya manusia cuma bisa beribadah itu di tempat tadi di Bait Allah itu setahun sekali datangnya. Manusia enggak dibatasi lagi aksesnya ke Tuhan. Bahkan kita punya akses lebih lagi dibandingkan orang Israel dan orang Lewi di saat itu. Lebih dari pelataran, lebih dari ruang kudus, tapi kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita bisa ketemu Tuhan secara langsung. Di Matius 27 ayat 50-51 berkata begini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Di satu hari, di satu kayu salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Seolah Tuhan sendiri yang merobeknya. Karena kalau kita lihat di gambar berikutnya, saya berdiri di sini deh. Nah ini tuh ruang kudus ya, di sini tempat imam, betul, ini ruang kudus. Dan di sini itu adalah ruang Maha Kudus nih, di sini tirainya gede banget. Jadi nggak mungkin dirobek sama manusia dari bawah. Dan tirainya itu tebal banget, nggak kayak tirai ini lebih tebal lagi dari tirai yang di sini ya. Tirai itu cuma bisa robek kecuali kalau diturunin dulu baru dipotong sama orang gitu. Jadi Tuhan merobeknya gitu. Tabir bait suci itu adalah yaitu tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu adalah ruang bertemunya imam kepala dengan Tuhan setahun sekali. Di zaman Musa yang ketemu Tuhan di puncak Gunung Sinai itu cuma Musa. Yang dia adalah imam besarnya bangsa Israel pada saat itu. Sementara imam-imam lain seperti Harun, Nadab, Abihu dan 70 tua-tua Israel pada saat itu menunggu di tengah Gunung Sinai. Mereka enggak naik sampai ke puncak gunung. Sama seperti di Bait Allah ini. Imam-imam itu cuma punya akses ke ruang kudus aja. Tapi lewat kematian Yesus, ruang bertemu itu bukan lagi soal tempat, bukan lagi soal waktu. Tapi ruang bertemu itu jadi sebuah daily experience kita dengan Tuhan yang gak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Mulai dari sini, there's a whole new system on how we can access our God. Yang tadinya tertutup jadi terbuka. Yang tadinya terbatas jadi bebas. Yang tadinya jauh jadi dekat. Yang dulunya terpisah jarak dan waktu sekarang
dipersatukan oleh kasih. Nah, masalahnya walaupun kita udah deket nih sama Tuhan, kita seringkali hidup seperti kita masih jauh sama Tuhan. Saat kita kerja, punya deadline, tekanan, konflik, inilah saatnya kita pakai akses kita untuk masuk, bertemu di ruang bertemu dengan Tuhan. Saat capek, saat emosi, menghadapi pasangan mungkin, menghadapi anak, menghadapi orang tua, inilah saatnya kita pakai akses kita ke ruang bertemu dengan Tuhan. Saat kamu lagi sendirian, di kamar, di rumah, saat lagi bingung sama masa depan, saat kamu merasa sendiri, depresi mungkin, gak ada yang ngerti ngerasanya, Tuhan gak jauh loh. Mari pakai akses ini di ruang bertemu dengan Tuhan. Kita punya akses, tapi seringkali kita gak pakai aksesnya. Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita aja pada saat dia mati di kayu salib. Tapi dia membuka jalan, membangun jembatan supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 dibilang gini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. This is the part where we move on to part 3, part ketiga. Jarak yang didekatkan. Nah, sejak saat itu, ruang bertemu itu bukan lagi soal di mana dan kapan ya, balik lagi ya. Tapi ruang bertemu adalah soal hubungan setiap waktu dimanapun kita bisa datang sama Tuhan. Bukan karena kita cukup baik, bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakan. Nah, dengan identitas baru ini, kita punya unlimited access. Sekali lagi, unlimited access to God, anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun. Sama seperti kita, kalau kita lagi masuk ke perusahaan baru, kita jadi karyawan baru di perusahaan, kita dapat ID card, right? Bener ya? Nah, ID card itu kan kita pakai buat mengakses masuk ke ruangan-ruangan tertentu di perusahaan tersebut. Nah, begitu juga pada saat kita diselamatkan, kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat ID card yang baru dari Tuhan. Untuk kita punya akses, bisa ketemu langsung sama Tuhan, tanpa harus bikin janji dulu, bayangin, tanpa harus ngantri lama, tanpa harus diwakilkan sama orang. Kita gak perlu nitip lagi, tolong dong bilangin sama Tuhan gue perlu ini, tolong dong bilangin sama Tuhan gue perlu bertobat hari ini. Kita punya akses langsung sama Tuhan. Gak perlu diwakilkan lagi, gak perlu bikin janji. Tapi kita perlu ingat juga, saat kita punya unlimited access to God, gak berarti kita bisa seenaknya sama Tuhan. Karena secara gak sadar, kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa saya yang hari ini lebih layak berdiri di hadapan Tuhan dibandingkan pada saat saya pertama kali bertobat. This is where we are wrong. Karena identitas kita ini gak ada urusannya dengan usaha kita. Ini anugerah dari awal juga. Kita sudah dilayakkan dari awal juga. Kita gak akan makin lama makin layak, enggak. Akses ke ruang bertemu ini gak ada urusannya dengan usaha kita. Ini pemberian sejak awal. Nah, disinilah kita sebagai orang Kristen sering salah. Saya sebagai orang Kristen sering salah. Saat kita sudah lebih lama jadi orang Kristen, kita merasa lebih benar, lebih berhak, lebih punya hak atas anugerah yang lebih besar. Makanya suka ada istilahnya hyper grace. Well, there's no such thing because grace is already big enough from the beginning. Makanya kita sering seenaknya sama Tuhan. We take this grace for granted. Nggak ada lagi rasa syukurnya. Seringkali misalkan hal yang simpel aja. Saat kita mau doa makan aja. Kita udah nggak lagi bilang terima kasih Tuhan untuk makanan dan minuman yang kau sediakan ini. Instead, seringkali kita langsung bilang gini, Tuhan kami mau makan berkati makanan ini, amin. Ada yang saya gitu, saya pernah gitu juga. Mau tidur, Tuhan saya mau tidur berkati saya dalam tidur saya, amin. Gitu. Padahal bisa loh kita memulai dengan Tuhan terima kasih untuk hari ini.
terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini atas kehidupan saya. Terima kasih untuk setiap makanan, minuman yang bisa saya nikmati, pakaian yang bisa saya pakai, alat transportasi, dan banyak lagi gitu. List terima kasihnya itu sebenarnya banyak banget gitu. Tapi seringkali kita ya udah skip aja gitu ke to the point, Tuhan saya mau tidur, berkati ya, amin gitu. Dan kita mulai kehilangan rasa hormat kepada hadirat Tuhan. Kita nggak lagi merasa kita butuh berdoa karena kita ngerasa kita udah deket banget sama Tuhan. Kita mulai ngerasa biasa aja dengan praise and worship. Kita nggak lagi bersyukur dengan apa yang kita dapat dan kita punya. Kita nggak lagi bersyukur bisa masuk ke ruangan gereja ini. Ini ruangan Maha Kudusnya Tuhan loh sebenarnya. Kita bahkan ngerasa kita berhak dapat berkat yang lebih besar lagi. Gue udah lama jadi orang Kristen. Udah biasalah praise and worship di gereja. Datangnya ntar pas khotbah aja. Atau yang pelayanan yang baru-baru aja lah. Gue kan udah lama jadi orang Kristen. Udah lama gue pelayanan. Yang baru-baru aja lah, yang baru bertobat. Kan gue Kristen senior. Kalau mau bilang gitu, coba bilang ke Kak Victor ya, lebih lama kayaknya. Atau justru sebaliknya, aduh, gue mah orang baru lah di sini, nggak layak lah pelayanan di gereja. Aduh, nyanyinya jangan kenceng-kenceng lah, kan gue orang baru, malu gitu. Jangan duduk di depan itu mah tempatnya tua-tua dan imam-imam dan calon-calon pastor katanya gitu. Saya orang baru di belakang aja gitu. Ada amin? Manusiawi karena saya juga gitu. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang gini. Saya yang berdiri di sini sekarang sama statusnya di hadapan Tuhan dengan saudara-saudara yang duduk di tempat ini saat ini. Status kita sama. Nggak ngaruh fungsi saya sebagai chief minister di sini, worship leader, sebagai pembicara karena di hadapan Tuhan, kita itu semuanya sama statusnya. Fungsi saya tidak membuat saya jadi punya akses lebih ke Tuhan. Karena dari awal aksesnya juga sama. Anugerahnya juga sama. It's already hyper, the grace is already hyper dari awal. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Dibilang gini di Galatia 3, ini perikopnya cukup panjang, saudara bisa nanti baca di rumah aja di Galatia 3 itu. Di sini Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Galatia pada saat itu yang menerima pengajaran baru bahwa orang percaya harus menaati hukum Taurat, termasuk sunat dan aturan Yahudi. Barulah mereka bisa dianggap layak menerima penebusan dan Roh Kudus. Nah, di sini Paulus ngingetin lagi. Karena jadi ada pergeseran kepercayaan dari iman jadi perbuatan manusia. Dari anugerah jadi ke usaha manusia. Kita dianggap layak menerima penebusan dan Roh Kudus kalau kita melakukan perbuatan hukum. Atau kita melakukan usaha, bukan lagi iman dan anugerah. Sementara dari awal kita tuh gak pernah diselamatkan sama usaha sekali lagi. Kita diselamatkan oleh iman kita kepada penebusan Yesus di kayu salib. Amin. Tuhan itu pada mulanya adalah Tuhan yang dekat sama manusia. Dia bisa ngomong langsung sama Adam, benar nggak? Tuhan itu bisa ngomong sama Adam itu bisa ngomong sama Tuhan langsung. Apakah karena Adam melakukan hukum Taurat pada saat itu? Enggak ya jawabannya. Karena belum ada hukum Taurat. Di Galatia 3 ayat 6 berkata demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di referensi lain Yakobus 2 ayat 23 dibilang gini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi sejak awal ruang bertemu itu ini adalah ruang pribadi kita sama Tuhan. Antara manusia dengan Tuhan. Dan Yesus mengembalikan semuanya itu ke esensi awalnya. Abraham disebut sahabat Allah bukan karena dia melakukan hukum Taurat pada saat itu. Karena belum ada hukum Taurat zaman Abraham. Tetapi karena Abraham beriman kepada Allah dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Di titik ini,
ada pertanyaan penting. Kalau kekristenan adalah soal hubungan, lalu kenapa kita masih perlu datang ke gereja? Ini pertanyaan penting. Jawabannya sederhana. Karena Tuhan gak pernah mendesain kita untuk berjalan sendirian. Hawa diciptakan untuk menemani Adam. Tuhan lalu memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Musa gak dipanggil Tuhan keluar Mesir sendirian. Tapi Musa dipanggil keluar Mesir bersama bangsa Israel. Yesus sendiri bilang sama Petrus di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesia. Gereja ini diambil dari bahasa Yunani ini eklesia. Yang artinya adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar. Which means, kalau eklesia adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar, maka Tuhan tidak mendesain orang percaya untuk hidup sendirian saja. Tuhan mau kita berhubungan intim dengan Dia, betul. Tapi Dia juga mau kita hidup berkomunitas juga. Karena Dia sendiri yang menyebutkan kata-kata eklesia, Yesus sendiri yang menyebutkan, jemaatku kata Tuhan. Jadi, kekristenan bukan lagi soal ritual gereja atau sebatas hubungan pribadi, tapi semuanya ini, ritual gereja, hubungan pribadi, dan semuanya ini adalah subpoint dari kekristenan. That's why saya bilang tadi, praise and worship, dengar firman Tuhan, itu adalah subpoint dari kekristenan, dari intinya kenapa kita ada di tempat ini. Karena kita bertemu Tuhan secara pribadi, tapi kita juga bertumbuh di dalam komunitas. Amin. Ini adalah sebuah keseimbangan. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah fondasinya, adalah akarnya. Gereja dan komunitas adalah tempat bertumbuh yang menghidupkan iman untuk kita bisa berbuah. Tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, gereja itu jadi rutinitas kosong aja. Tanpa gereja, iman jadi rapuh dan mudah menyimpang. Jadi waktu kita di gereja, waktu kita lagi di sini nih, ini tidak menggantikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Pada saat kita pulang nanti, kita perlu punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi waktu pribadi kita dengan Tuhan juga tidak menggantikan waktu kita di gereja. Jadi Senin sampai Minggu kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, tapi di hari Minggu juga kita perlu ada di gereja. Karena that's a different thing. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang komunal. Sejak awal Dia ada Tritunggal. Yesus sendiri mengajar di dalam sebuah komunitas. Dia punya 12 murid, Dia mengajar juga kepada orang banyak, betul ya? Karena hubungan dengan Tuhan itu gak berhenti di diri sendiri. Di gereja kita belajar mengasihi orang, menggunakan karunia kita belajar untuk menjadi berkat. Di gereja kita merayakan rasa syukur kita kepada Tuhan bersama jemaatnya. Iman yang sehat itu selalu mengalir keluar. 1 Korintus 12 itu menggambarkan gereja sebagai tubuh, di mana setiap orang, setiap bagian saling membutuhkan. Kita datang ke gereja itu bukan soal kita sedang mau di-entertain di gereja ini. Saat kita datang, yes ada usher yang melayani, ada tim praise and worship, ada tim media yang melayani, ada banyak tim yang melayani. Tapi audiensnya itu bukan kita, audiensnya adalah Tuhan. Saat kita masuk ke ruang pertemuan ini, ruang Maha Kudus ini, kita sedang datang ke acaranya Tuhan, bukan ke acaranya Gereja ICC Jakarta. Itu perlu kita sadari dan kita ingat selalu. Tempat ini bukan tempat entertainment kita. Tapi tempat ini adalah tempat kita menyembah Tuhan, mengucap syukur bersama, merayakan kebaikan Tuhan selama seminggu kemarin. Bersama jemaat Tuhan. Audiensnya bukan kita, tapi audiensnya Tuhan sendiri. Nah, jika kita menyadari bahwa saat datang ke gereja itu audiensnya adalah Tuhan, of course, saya yakin dan percaya we will come before time. Betul ya? Karena kita mau ketemu Tuhan bareng-bareng, gak mungkin kita datang setelah acaranya mulai. Kita datang dengan hati yang siap, bukan lagi dengan terburu-buru. Karena kita ngerti bahwa di sini audiensnya itu Tuhan, bukan kita. Mari ngerti bahwa ibadah di gereja itu bukan konser. Mari ngerti bahwa ibadah di gereja itu bukan seminar atau ritual agama.
Jadi setelah kita ngerti bahwa kita punya ruang bertemu yang adalah tempat pribadi kita dengan Tuhan, berbicara sama Dia, mendengarkan isi hatinya, kita juga perlu datang ke ruang pertemuan di mana kita bersama jemaat, sekali lagi eklesia, bertemu dengan Tuhan, merayakan dan mensyukuri kebaikan Tuhan, bertumbuh bersama di dalam komunitas. Kalau kita hidup di ruang bertemu dan ruang pertemuan, ruang bertemu itu untuk kita pribadi, ruang pertemuan adalah ini. Saat kita bertemu dengan Tuhan secara komunal, kita akan punya hati yang tenang. Yang pertama, di tengah tekanan hidup kita mungkin gak akan selalu dapat jawaban, tapi kita punya damai sejahtera. Kita punya hati yang tenang. Saat kita dekat sama Tuhan, kita ada di ruang bertemu dengan Tuhan. Lalu kita punya hidup yang terarah. Kita gak jalan sendiri lagi, tapi kita mulai mengandalkan Tuhan dan mendengarkan Roh Kudus. Yang ketiga, kita punya identitas yang kuat. Dunia menilai kita dengan performa. Semuanya ada KPI, ada segala macam, right? Betul ya? Di kantor, dimanapun, kita dinilai dengan performa. Tapi Tuhan melihat kita sebagai anak, itu identitas kita. Kita gak akan mudah terpengaruh sama apa kata orang tentang kita. Kita gak akan tergantung sama kondisi bahkan. Karena kita setiap hari, setiap saat diingatkan oleh identitas kita di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena masalah buat kita itu akan selalu ada. Tapi once kita ngerti siapa kita di hadapan Tuhan, kita gak akan mudah goyah. Lalu yang keempat, kita punya hidup bermakna. Orang yang sering ketemu sama Tuhan, lebih mudah mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Karena hati kita selalu diproses di hadiratnya Tuhan. Orang yang hidup di dalam hubungan dengan Tuhan tidak hanya berubah hubungannya dengan Tuhan, tapi juga berubah caranya memperlakukan orang lain. Kita gak akan sekedar sibuk, tapi kita punya arah dan tujuan. Memberikan kebenaran firman Tuhan ke orang-orang lain, ke orang-orang dekat kita, di sekeliling kita. Gak sekedar hidup aja, tapi hidup untuk tujuan. Itu saya pinjam quotes-nya Pastor Yudi tuh. Kita jangan sekedar hidup aja, tapi mari hidup dengan tujuan. Tujuannya apa sih? Memuliakan Tuhan. Ini semua yang memberikan kehidupan kita, memberikan kehidupan, membangun kehidupan iman kita. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Dan saya juga undang jemaat untuk bangkit berdiri saat ini. Mari siang ini, hari ini, kita sadari bahwa, siang ini bahwa kita berdiri di sebuah anugerah. Yang dulu gak bisa diakses sama manusia, sekarang kita bisa datang sama Tuhan. Kapan aja, di mana aja, bahkan kita bisa masuk ke ruangan ini. Dan siang ini, mari kita melakukannya bersama. Jadi, mari kita jangan anggap ini biasa aja. Jangan anggap ini rutinitas. Jangan anggap lagi ini, saya kesini supaya gak ditanyain sama home leader saya, kamu kemana hari ini? No. This is our moment with God. Karena bukan kita yang mencari Tuhan hari ini, tapi Tuhan yang lebih dulu menunggu kita di tempat ini. Mulai saat ini, mari sadari, kita sedang ada di ruang pertemuan, ruang maha kudusnya Tuhan. Dan Tuhan menunggu untuk bertemu kita. Tuhan mau mendengarkan nyanyian syukur kita, penyembahan kita, pujian kita. Dia mau ngedengerin setiap hal yang kita bawa siang hari ini. So let's worship Him, Sisi Jakarta.